Keluar di luar atau metode ejakulasi di luar adalah bentuk kontrasepsi tertua di dunia dan hingga saat ini masih sering dipraktikkan. Menurut data yang ada, sekitar 35 juta pasangan di seluruh dunia bergantung pada teknik ini untuk pencegahan kehamilan darurat. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya ke Dr. Haikal. Dok, apa itu senggama terputus dan ejakulasi di luar? Senggama terputus atau coitus interruptus adalah ejakulasi di luar atau keluarnya cairan mani di luar vagina untuk menghindari terjadinya kehamilan. Metodenya, laki-laki akan menarik penisnya menjauhi vagina sesaat sebelum terjadinya orgasme yang diikuti oleh ejakulasi. Dan tujuannya adalah supaya cairan mani tidak tumpah atau jatuh menetes di atas vagina. Nah, sudah jelaskan Sobat Frivisi apa itu senggama terputus? Kalau begitu, bagaimana sebenarnya cara melakukan senggama terputus, Dok? Jadi metodenya adalah laki-laki akan menarik penisnya menjauhi vagina sesaat sebelum orgasme yang diikuti oleh ejakulasi. Jadi tujuannya adalah supaya cairan mani tidak tumpah atau jatuh menetes di atas vagina. Dan laki-laki yang melakukan metode senggama terputus harus memahami dan mengenali respon atau reaksi seksualnya. Artinya, laki-laki harus tahu kapan dirinya akan mencapai orgasme dan kapan dia akan mengalami ejakulasi. Dengan mengetahui hal tersebut, maka ketika laki-laki merasa sudah mencapai titik puncak reaksi seksual tertinggi di mana ejakulasi tidak bisa lagi ditahan atau ditunda, maka dia harus segera menarik penisnya menjauhi vagina. Meskipun dengan senggama terputus, ejakulasi akan dilakukan terpisah, di luar dan menjauhi vagina, dengan berhati-hati agar air mani tidak menetes atau tumpah ke vulva wanita. Tetapi, apakah senggama terputus ini benar-benar efektif untuk mencegah kehamilan, Dok? Ya, sebetulnya tingkat kegagalan senggama terputus itu cukup tinggi, ya, antara 4 hingga 27% terjadi pada pasangan yang tidak bisa mengatur ketepatan waktu untuk menarik penis dari vagina. Bahkan laki-laki yang tepat waktu menarik penisnya dari vagina perempuan tetap bisa terjadi angka kegagalan di mana terjadi kehamilan. Kenapa? Pada saat laki-laki menerima dan mengalami rangsangan seksual, maka laki-laki akan mengeluarkan cairan prekum atau cairan praejakulasi. Dan cairan ini sebetulnya mengandung sel sperma, artinya akan ada peluang terjadi pembuahan. Oleh karena itu, melakukan senggama terputus itu tidak menjamin seseorang tidak akan mengalami kehamilan, karena cairan prekum tadi dia bisa mengandung sel sperma. Kalau begitu, apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari metode alternatif kondom ini, Dok? Kelebihan dari senggama terputus adalah melakukannya dengan cara yang konvensional, hanya bedanya sesaat sebelum orgasme, maka laki-laki harus menarik penisnya. Sedangkan kalau kekurangannya, itu laki-laki tidak merasakan kenikmatan yang seperti biasanya karena sesaat sebelum orgasme dan ejakulasi maka dia harus sigap segera menarik penisnya dari vagina. Dan tentunya yang berikutnya adalah peluang untuk kehamilan itu akan tinggi dan senggama terputus itu tidak bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Nah, Sobat Frivisi, pertimbangkanlah kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini ya. Karena bahkan jika Anda bisa memperkirakan kapan harus tarik keluar, metode ini tetap tidak akan seefektif kontrasepsi lainnya untuk mencegah kehamilan. Lalu, Dok, adakah resiko dari senggama terputus? Ya, resikonya tentunya adalah akan terjadi kehamilan yang cukup tinggi angkanya. Yang kedua, senggama terputus tidak bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Tentu ada. Jadi hati-hati ya Sobat Frivisi, karena menggunakan metode senggama terputus membutuhkan kemahiran pengendalian diri saat hendak ejakulasi. Terakhir nih Dok, kasih saran terbaik dong untuk Sobat Frivisi yang ingin mencegah kehamilan. Ya, tentunya diskusikan dengan pasangan
mengenai metode kontrasepsi yang ingin dilakukan dan datanglah ke dokter untuk menanyakan metode yang paling tepat untuk kedua pihak. Yang kedua, jika melakukan perilaku seksual risiko tinggi, maka selalu gunakan kondom, dan yang paling utama lagi adalah hindari perilaku seksual risiko tinggi. Ya, demikianlah pembahasan mengenai sengkama terputus, dan kita akan kembali dengan topik lainnya. Saya Dr. Kalan Syarif, MMed AM. Sampai jumpa.